Sepanjang sejarah manusia, cukup banyak pribadi yang berusaha menjawab pertanyaan ini, yakni bagaimana menjalani hidup yang baik dan bermakna. Inilah pertanyaan tentang etika. Di video sebelumnya dari seri Hidup Baik ala Filsuf ini, kita telah membahas jawaban tentang pertanyaan ini dari dua filsuf agung zaman Yunani kuno, yakni Plato dan Aristoteles. Di video kali ini, kita akan membahas pemikiran filsuf Yunani lainnya, yakni Epikuros, dengan alirannya yang terkenal, yakni Epikureanisme. Epikuros lahir di Pulau Samos pada tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal di Athena pada 270 sebelum Masehi, keduanya di Yunani. Dia terkenal sebagai pendiri aliran filsafat Epikureanisme di Athena sekitar tahun 300 sebelum Masehi, yakni salah satu aliran filsafat besar di Yunani pasca Aristoteles. Konon, Epikuros dikenal karena karakternya yang bersahaja, baik hati, berpribadi halus, dan memikat. Sayangnya jejak tulisannya banyak yang hilang. Jika kamu sudah menonton video seri ini sebelumnya, yakni tentang pemikiran etika Plato dan Aristoteles, kamu tentu ingat bahwa kedua tokoh itu menekankan pentingnya kehidupan di polis atau negara kota untuk mewujudkan hidup etis. Berbeda dibanding mereka, Epikuros justru menekankan penarikan diri dari hidup ramai. Aliran filsafat Epikurean ini sempat sangat populer sebelum akhirnya digeser oleh Stoicisme lalu mati seiring dengan berkembangnya kekristenan. Pemikiran Epikuros dapat dirunut mulai dari paham atomisme yang dikembangkan dari filsuf Prasokrates, yakni Demokritos. Menurut Demokritos ini, seluruh realitas terbentuk dari atom-atom yang tak terbatas jumlahnya. Atom sendiri berasal dari kata atomos atau tidak terbagi. Nah, Epikuros menggunakan konsep atom ini untuk mengembangkan etikanya. Epikuros menjelaskan bahwa gerak atom tidak selalu teratur, tetapi bisa melenceng tanpa diketahui sebabnya. Hal ini menyebabkan atom-atom saling bertabrakan, saling mempengaruhi dan akhirnya membentuk seluruh realitas di semesta. Poin pentingnya di sini adalah bahwa dalam realitas ada kejadian tanpa sebab atau suatu kebetulan. Dengan demikian, tidak ada keteraturan mutlak di dunia. Tidak mungkin untuk memprediksi masa depan dengan sangat pasti dan tepat. Dengan konsep itu, Epikuros ingin membebaskan pemikiran manusia dari paham takdir. Tidak ada takdir, yang ada adalah kebebasan kehendak. Manusia bukan budak takdir, melainkan dapat menentukan kehidupannya sendiri. Dengan pemikiran itu juga, Epikuros melawan mitos-mitos keagamaan saat itu, termasuk pengadilan sesudah kematian serta neraka. Bagi dia tidak masuk akal untuk berusaha menarik hati para dewa dan menenangkan kemurkaan mereka. Dia percaya dengan adanya dewa, tetapi tidak percaya bahwa dewa-dewa itu terlibat dalam urusan hidup manusia. Konsekuensinya, manusia hendaknya menjalani hidupnya dengan kebijaksanaannya sendiri, tanpa takut terhadap dewa atau akhirat. Jiwa manusia juga hanya atom-atom yang halus, yang menguap dalam kematian. Kematian tidak perlu ditakuti, sebab saat kita hidup, kematian itu tidak ada. Sedangkan saat kematian menjemput, kita sudah tidak ada lagi. Setelah lebih dahulu membebaskan pemikiran manusia dari ketakutan dan kekhawatiran terkait masa depan, tahayul, kematian, hingga kehidupan setelah kematian, kini Epikuros berusaha menunjukkan apa yang penting untuk dicapai tiap orang selagi hidup. Hidup baik atau kebahagiaan yang menjadi cita-cita hidup seorang Epikurean dan sekaligus inti etikanya, yakni kenikmatan. Namun, kenikmatan ala Epikuros tidak sama dengan hedonisme ala Aristopos, filsuf pendiri mazhab hedonis. Prinsip utama etika Epikurean ini adalah bahwa yang baik ialah semua yang menghasilkan nikmat, sedangkan yang buruk adalah semua yang menghasilkan perasaan tidak enak. Lalu apa itu nikmat yang dimaksud Epikuros? Nikmat ala Epikureanisme lebih dilihat secara negatif, yakni tidak adanya rasa sakit atau penderitaan, daripada secara positif sebagai perasaan puas. Kenikmatan yang dicari kaum Epikurean adalah kenikmatan yang bersifat rohani dan luhur, bukannya jasmani. Hakikat kenikmatan Epikurean ini adalah ketentraman jiwa, bebas dari perasaan risau dan terkejut, tidak lagi galau dan bingung, takut atau cemas, termasuk terhadap akhirat dan kematian. Kondisi ini disebut dengan ataraksia. Jadi kenikmatan yang dicari bukan hidup hura-hura tanpa pertimbangan dan pesta pora. Sayangnya dalam sejarah, citra Epikureanisme ini justru menjadi buruk karena diidentikan dengan hedonisme yang dangkal ini. Seni hidup ala Epikurean adalah menjalani hidup sedemikian rupa sehingga tubuhnya tetap sehat dan jiwa dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, seorang Epikurean akan menghindari apa yang menyakitkan atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Seorang seniman hidup Epikureanisme adalah seorang bijaksana yang pandai mempertimbangkan apakah ia memilih nikmat atau rasa sakit. Kenikmatan yang dicari adalah kenikmatan yang dapat dicapai selama mungkin. Mungkin saja suatu terasa nikmat untuk dilakukan saat ini, tetapi dalam jangka panjang akan menghasilkan penderitaan. Ini bukanlah pilihan yang bijak menurut Epikurean.
Lebih baik memilih sesuatu yang mungkin menyebabkan perasaan sakit sesaat, tetapi meningkatkan kenikmatan jangka panjang. Cita-cita kebahagiaan Epikurean adalah merasakan nikmat selama mungkin dalam hidupnya. Namun, itu tidak berarti bahwa untuk mencapai itu, dia tidak melakukan apapun. Dia tetap harus bekerja, berjuang, berusaha untuk mencapai ketenangan batin itu. Dalam prosesnya, ada disiplin, ada pengendalian diri, ada kebijaksanaan dalam memilih, dan ada pengorbanan. Orang bijak menurut Epikurean tidak akan memperbanyak kebutuhannya, sebaliknya justru membatasi kebutuhannya dan menikmati kepuasan dengan membatasi diri. Dia akan menghindari hal-hal yang berlebihan, dia hanya ingin hidup yang tenang dan tentram. Di sini Epikuros menjelaskan 3 jenis hasrat. Pertama, hasrat alami dan perlu. Hasrat ini mudah dipenuhi dan akan memberikan kenikmatan jika terpenuhi, serta diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya hasrat untuk makan. Epikurean menerima hasrat ini. Kedua, hasrat alami tetapi tidak perlu. Ini hasrat kodrati yang sebenarnya tidak dibutuhkan demi kelangsungan hidup seorang manusia. Misalnya hasrat untuk makan makanan mewah. Ketiga, hasrat angkuh dan kosong, yakni hasrat akan sesuatu yang tidak memiliki batas, misalnya kekayaan, kekuasaan, atau menjadi terkenal. Hasrat ini justru menjadikan kehidupan seorang tidak tenang. Epikuros menghindari 2 bentuk hasrat terakhir ini. Epikurean bukannya mencari kenikmatan sebanyak-banyaknya, melainkan seni memilih kehidupan yang memaksimalkan ketenangan dan kebebasan dari penderitaan di tengah dunia yang mengejutkan ini. Seorang Epikurean cirinya adalah sederhana, tahu diri, menguasai diri, dan gembira dalam semua situasi. Itu adalah visi hidup Epikurean. Dengan demikian, etika ala Epikurean adalah seni melakukan perhitungan dan memilih tindakan yang tepat untuk dilakukan demi mencapai kenikmatan. Dalam hal ini yakni ketentraman jiwa atau atraksia dalam jangka panjang. Dalam kerangka itulah setiap tindakan seorang akan diuji, apakah baik dan bijak ataukah buruk dan salah. Cara hidup Epikurean ini memang bersifat privat atau mencari kebahagiaan pribadi. Ini berbeda dari visi etika Plato atau Aristoteles yang menempatkan kebahagiaan dan pemenuhan diri dalam konteks hidup bermasyarakat. Epikuros justru menasihatkan orang agar menarik diri dari kehidupan di depan umum, sebab kehidupan umum seringkali menambah terlalu banyak distraksi yang menjauhkan seseorang dari atraksia tadi. Meski begitu, etika Epikuros juga tidak egois. Epikuros berpandangan bahwa jauh lebih baik untuk melakukan kebaikan kepada orang lain daripada menerima kebaikan dari orang lain. Perasaan nikmatnya pun lebih besar ketika memberi ketimbang menerima kebaikan. Epikuros juga menentang upaya mencari kenikmatan yang justru merugikan orang lain. Melakukan kejahatan tidak disetujui, karena hal itu akan menimbulkan rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, kecemasan, yang semuanya justru menjauhkan orang dari atraksia. Bagi kaum Epikurean, kebahagiaan terbesar manusia, kebahagiaan jangka panjang, ditemukan dalam persahabatan dengan orang lain. Epikurean menawarkan cara hidup yang sangat menarik dan masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan lebih relevan lagi di kehidupan saat ini, yang ditandai oleh kesibukan banyak orang untuk mencari pengakuan dari orang lain. Contoh pilihan hidup Epikurean, misalnya, jika kamu memilih untuk rutin berolahraga demi memastikan dalam jangka panjang tubuhmu akan sehat, sehingga kamu bisa menikmati umur yang panjang dengan sehat dan kuat. Memang hal itu berat, butuh komitmen dan disiplin. Tetapi kamu tahu bahwa dengan itu, kamu akan lebih sehat, memiliki tubuh yang lebih bagus, dan oleh karenanya menjadi lebih percaya diri, lebih semangat serta gembira menjalani hidup. Contoh lainnya, kamu bekerja keras saat ini untuk mengumpulkan bekal yang cukup sehingga kamu dapat segera pensiun dan menikmati hidup yang tenang dari penghasilan pasif. Kamu menunda kesenangan saat ini agar uangnya bisa disisihkan untuk investasi masa depan. Itu tidak berarti bahwa kamu tidak menikmati hidup saat ini, tetapi kamu menjadi lebih bijak dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Hidup yang minimalis, bersahaja, sederhana, damai, tenang, tidak cemas tentang akhirat dan kematian, serta gembira bersama para sahabat adalah cita-cita Epikurean. Jangan anggap remeh hidup seperti ini, sebab di tengah dunia yang gaduh seperti sekarang, seorang yang mampu hidup seperti ini justru sangat langka. Meski begitu, sebagai sebuah pedoman etika, Epikureanisme ini tentu tidak lengkap. Sebab mencari ketenangan hidup pribadi dan tertutup di tengah dunia yang kacau, rasanya tidak benar-benar membahagiakan. Etika Epikureanisme ini juga belum memberikan tempat yang memadai untuk sikap moral dasar, seperti tanggung jawab, kewajiban, cinta kasih, perjuangan keadilan, dan keputusan untuk mengambil resiko demi kebaikan bersama. Jadi, jangan gunakan pola Epikurean ini sebagai pedoman hidup mutlak. Lagi pula ajaran Epikurean ini ditinggalkan dan mati karena tidak sejalan dengan agama. Sebab ajaran ini menolak kekekalan jiwa, keberadaan akhirat, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Di video selanjutnya, kita akan membahas etika stoicisme
saingan berat Epikureanisme yang muncul di zaman yang sama, sekaligus mengalahkan aliran Epikurean ini.